Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial di lingkungan sekitar dan ciri perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perubahan emosi dan ciri perubahan emosi. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, perkenalkan saya Irin Junita Syagian dari Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba senang, namun di menit berikutnya kamu merasa sedih, atau kamu bisa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas? Nah, hal ini hal yang wajar loh guys. Ini yang dinamakan dengan perubahan emosi. Perubahan emosi adalah suatu proses yang dialami oleh individu secara alami yang terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan keadaan sekeliling, keadaan mental, dan proses periode pubertas. Perubahan emosi dapat mengarah pada perasaan gembira, bahagia, kesedihan, ketakutan, dan lain-lain. Mengatasi perubahan emosi adalah hal yang paling penting, karena perubahan emosi dapat mempengaruhi hubungan dan reaksi terhadap lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang menyebabkan perubahan emosi? Berbagai faktor dapat mempengaruhi emosi kita, seperti yang pertama, pikiran dan keyakinan. Apa yang kamu pikirkan dan yakini tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kamu dapat mempengaruhi bagaimana kamu merasa. Yang kedua, ada pengalaman. Pengalaman hidup kamu, baik yang positif maupun yang negatif, dapat membentuk cara kamu bereaksi terhadap situasi tertentu. Yang ketiga, ada hormon. Fluktuasi hormon, terutama selama masa pubertas, kehamilan, dan menopause, dapat mempengaruhi suasana hati kamu. Yang keempat, ada kesehatan fisik. Kurang tidur, kelelahan, dan kondisi medis tertentu dapat mempengaruhi emosi kamu. Nah, yang kelima, ada obat-obatan. Beberapa obat dapat memiliki efek samping yang mempengaruhi suasana hati kamu. Yang keenam, ada stres. Stres dapat memicu berbagai emosi seperti kecemasan, kemarahan, dan kesedihan. Lalu, bagaimana sih cara untuk menghadapi perubahan emosi? Meskipun perubahan emosi adalah hal yang wajar, namun ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mengelolanya dengan baik. Yang pertama, kenali pemicu kamu. Perhatikan apa yang biasanya memicu perubahan emosi kamu, apakah itu karena stres, kelelahan, atau situasi tertentu. Yang kedua, ekspresikan emosimu dengan sehat. Cari cara yang sehat untuk mengekspresikan emosimu, seperti berbicara dengan teman atau terapis, berolahraga, atau menulis jurnal. Yang ketiga, berlatih mindfulness. Mindfulness dapat membantu kamu untuk lebih sadar akan emosimu dan mengelolanya dengan lebih baik. Yang keempat, jaga jarak kesehatan. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Yang kelima, cari bantuan profesional. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengelola emosi kamu sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau terapis. Yang berikutnya ada ciri-ciri kamu sedang mengalami perubahan emosi. Yang pertama, suasana hatimu bagaikan roller coaster. Bahagia sekejap, sedih sekejap, marah sekejap. Yang kedua, emosimu intens banget. Rasanya kayak bahagia banget sampai pengen joget-joget, atau sedih banget sampai pengen nangis sekencang-kencangnya. Yang ketiga, sulit mengendalikan emosi, gampang marah, frustasi, atau cemas, kadang ngomong atau ngelakuin hal yang nyesel belakangan. Yang keempat, tidur dan makan menjadi berantakan, sulit tidur, makan terlalu banyak, atau malah tidak mau makan sama sekali. Yang kelima, menjauh dari orang lain, pengen sendiri aja, gak pengen ngobrol atau ngapa-ngapain sama orang lain. Yang keenam, gak semangat lagi ngapa-ngapain. Dulu suka banget main game, sekarang udah gak minat lagi. Dulu rajin belajar, sekarang malas banget. Yang ketujuh, pikiran negatif terus datang. Merasa gak berharga, gak dicintai, atau gagal. Yang ke-8, tubuhmu terasa gak enak, sering sakit kepala, kelelahan, atau sakit perut. Nah, itulah tadi materi terkait perubahan emosi dan ciri perubahan emosi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye!